guys, kita bertemu kembali nih. Di sini kita akan belajar tentang kesenian dan senam irama. Tetap stay tune ya. Nah guys, kalian tahu kan sekarang kita lagi di masa pandemi dan kita sering merasa bosan. Di sini aku punya 2 rekomendasi buku non-fiksi yang gak bikin kalian bosan di rumah dan bisa mengisi waktu luang saat kita di rumah. Yang pertama, What I Talk About When I Talk About Running. Buku ini berisi 204 halaman dan ditulis oleh Haruki Murakami. Buku ini menceritakan catatan kehidupan seorang Murakami tentang berlari dan menulis. Dalam novel ini, Murakami juga bercerita tentang bagaimana perjalanan berlarinya, dari sebuah lari setiap hari hingga mengikuti lomba lari maraton di New York. Dalam cerita tersebut, bahasa yang digunakan menggunakan bahasa yang baku sehingga mempermudah saat membaca dan mudah untuk dipahami. Yang kedua, ada Filosofi Teras. Buku ini terdiri dari 12 bab. Di awal bab, sang penulis mengajak pembaca untuk mendalami poin-poin ketakutan yang tersembunyi. Menurut survei yang dilakukan beliau, rata-rata manusia memiliki sejumlah kekhawatiran dalam berbagai jenis. Filosofi Teras mengajarkan untuk bermimpi secara realistis ketimbang berkhayal, sesuatu yang bersifat abstrak. Filosofi ini menawarkan sesuatu yang lebih utama, yakni kemampuan untuk bertindak nyata. Buku ini memiliki 344 halaman. Bahasa yang digunakan menggunakan bahasa yang baku, sehingga mempermudah untuk membaca dan mudah untuk dipahami. Nah, udah ngerti kan penjelasan dari buku non-fiksi? Sekarang kita ke materi selanjutnya yuk. Hai guys, nah kita di sini akan membahas tentang musik ensemble. Musik merupakan bentuk karya seni yang permainannya menggunakan berbagai jenis instrumen. Bermain alat musik ensemble adalah sajian yang butuh kerjasama yang baik. Penyajian musik ensemble terdiri dari 2 jenis, yaitu ensemble campuran dan sejenis. Ensemble mengajarkan kepada siswa bagaimana menggabungkan antara sopran dan alto. Jika digabungkan akan menjadi satu kesatuan suara yang harmonis. Latihan ensemble mampu mengembangkan siswa dalam hal kerjasama antar komposisi lagu yang dimainkan. Ensemble musik bila dilihat dari jumlah pemain dibedakan menjadi 2, yaitu ensemble kecil dan ensemble besar. Ensemble kecil berisi duet terdiri dari 2 pemain, trio 3 pemain, 4 kuartet, quintet 5 pemain, sextet 6 pemain, septet 7 pemain, oktet 8 pemain. Ensemble dengan pemain lebih dari 30 akan disebut dengan ensemble besar atau orkes. Suatu orkes yang jumlahnya lebih dari 120 akan disebut dengan orkes simfoni. Nah ini guys, ada beberapa contoh cara memainkan musik ensemble. 1, 3, 4. Nah, kalian pasti udah paham kan cara bermain musik ensemble. Kalian juga bisa lakuin itu di rumah. Tetap stay safe ya. Makasih. Maka sudah sampai di pelajaran PJOK mengenai senam irama. Senam irama adalah aktivitas gerak berirama. Senam irama merupakan senam yang dilakukan dengan iringan musik atau irama. Biasanya, senam irama menggunakan alat seperti bola, topi, dan lain-lainnya. Kalian tahu nggak sih guys, senam irama memiliki 5 gerak langkah kaki, yaitu gerak langkah kaki depan, biasa, rapat, silang, dan keseimbangan. Guys, penting nggak sih menjaga kesehatan dengan melakukan gerakan irama? Tentu saja sangat penting, karena kita bisa menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh kita. Dan ini ada beberapa contoh tentang cara melakukan gerak irama beserta penjelasannya.
Nah guys, sudah pada paham bukan cara melakukan gerak irama yang baik dan benar? Kesimpulan dari video ini adalah kita bisa melakukan kegiatan apa saja di rumah. Contohnya seperti membaca buku non-fiksi. Membaca buku non-fiksi akan semakin seru jika kita memiliki niat untuk membaca. Dan kita bisa mendengarkan musik ensemble di aplikasi YouTube atau lain-lainnya. Dan kalian tahu gak sih guys, musik bisa membuat kita lebih tenang. Dan kita bisa menjaga kesehatan dengan melakukan senam irama. Nah, ketiga kegiatan ini bisa kita lakukan di mana saja dan tidak perlu mengeluarkan banyak uang. Nah, udah sampai penghujung video aja nih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Terima kasih.